Halo bosku, kembali lagi hari ini bersama Caroline. Akhir-akhir ini kita sering dengar berita kalau tahun 2023 properti lagi naik. Kira-kira benar nggak sih? Kita panggil langsung yuk bintang tamu kita hari ini. Halo, halo, apa kabar? Hari ini kita senang sekali bisa mengundang Pak Yongki Karyadi sebagai prinsipal dari Era X Pro dan juga Ketua REB Pontianak. Thank you Pak. Ya. Pak Yongki, ya. Hari ini kita akan ngebahas berita-berita yang lagi viral. Kalau tahun 2023 harus beli properti. Bener nggak sih Pak, harus tahun 2023 beli properti? Kalau tanya saya sih, harusnya tiap tahun beli properti ya, Bu Caroline ya. Tapi kenapa orang memutuskan tahun 2023 itu harus lebih lagi membeli properti? Ini mungkin ada kaitannya juga dengan 3 tahun lalu kan kita dilanda pandemi COVID-19. Oke. Gitu kan? Nah, pastinya waktu itu karena kondisi COVID, orang mungkin menahan dulu untuk pembelian properti. Tapi semenjak tahun lalu kan kita lihat kondisi sudah mulai stabil, sudah mulai normal, ya kan? Maka itu tentunya berefek juga pada tahun 2023 ini. Gitu loh. Artinya tuh tahun 2000 waktu COVID lagi tidak mau membeli numpuk, akhirnya 2023 banyak yang mau beli ya Pak ya. Ya waktu itu kan orang masih wait and see ya. Ya, nah, betul. Kalau kita lihat kan walaupun kondisi pandemi, kita lihat Indonesia bersyukur kestabilan ekonominya terjaga, masih bagus. Kestabilan politik juga bagus gitu kan. Maka itu juga efek sih sampai ke tahun ini, Bu Caroline. Betul. Seperti itu. Berarti benar tahun 2023, ayo beli properti. Benar ya Pak? Betul. Baik Pak Yongki, kita lanjut nih. Wah, kayaknya seru banget kalau membahas properti sama Pak Yongki, karena Pak Yongki ahlinya properti. Bisa aja, Bu Caroline. Kita buka artikel yang satu ini Pak. Nah, artikelnya, sektor properti diperkirakan tumbuh tahun 2023. Pengembang mulai rilis produk-produk. Berarti sekarang itu supply properti lagi banyak nih. Pengaruh nggak sih Pak di Pontianak untuk perkembangan properti? Ya, jadi tadi Bu Caroline udah bilang 2023 ini kan tahun yang cantik ya untuk orang ya. Nah, pastinya itu juga berimbas bukan hanya di kota lain, tapi di Pontianak sendiri juga pasti berimbas. Ya, tentunya kita lihat juga ini juga berkat dukungan pemerintah ya dari sektor pembangunan infrastruktur, ya kan. Mungkin kalau teman-teman yang datang ke Pontianak bisa melihat nih, kita pembangunan jembatan tolnya sedang dikerjakan, ya infrastruktur di luar daerah, luar kota, termasuklah misalkan pelabuhan internasional, itu kan semua sangat mendukung sekali. Mensupport ya. Ya, mensupport untuk perkembangan properti di Pontianak itu sendiri, Bu Caroline. Ya. Berarti perkembangan properti selain disupport dari internal dananya yang udah siap dan juga dibantu oleh eksternal dari pengembangan infrastruktur. Ya, betul sekali. Baik Pak Yongki, kita lanjut lagi baca artikel yang kedua. Kita lihat ya. Permintaan hunian tinggi, sektor properti masih jadi primadona. Enak banget nih kalau ngomong primadona. Kayak yang baca maksudnya. Oh iya, ya benar. Bercanda. Oke, kita kaitkan dengan artikel yang tadi ya Pak. Properti lagi jadi primadona. Kira-kira properti apa nih yang menjadi primadona? Oke, kalau kita membahasnya di cakupan area Pontianak ya tentunya ya. Di Kalbar Pak ya. Karena posisi saya kan di Pontianak juga gitu ya. Nah, kalau untuk berbicara masalah perumahan yang menjadi primadona sekarang, pertama tentunya masih rumah landed. Rumah landed ya, rumah tapak ya. Kemudian juga rumah tapak yang berada di kawasan klaster, ya kan, dimana tentunya penghuni sekarang itu mengidamkan klaster yang dalam tanda kutip secara fasilitasnya mendukung, lengkap, dari sisi keamanan juga terjaga, ya dari sisi hunian juga nyaman, kemudian juga ada tempat-tempat untuk rekreasinya, ya termasuklah fasilitas olahraga. Nah, itu yang menjadi primadona lah saat ini begitu, Bu Caroline. Betul, jadi bukan hanya fisik yang harus didandanin,
tapi juga developer mungkin bisa mendandani properti yang dijual, diberikan fitur-fitur yang lengkap, ya kan masuk Pak? Kawasannya ya, Bu, betul, ya. Perapian kawasannya, Betul, keindahan betul. kawasannya itu pengaruh banget. Setuju sekali Bu Caroline. Siap. Benar. Ini pertanyaan yang sering banget terdengar ya, tentang mencuan. Oh, ini paling seru ya kalau bicara Paling soal seru, cuan ya. karena kan orang itu selalu menganggap properti harus cuan. Bener ya Pak ya? Ya tentu dong, pasti dong. Nah, Karol ini mau tanya ke Pak Yongki nih, kira-kira kan tadi tahun 2023 itu kita harus beli properti untuk mungkin user ya. Kalau untuk investor nih, apa bagus kita investasi properti di tahun 2023? Ya, baik. Kalau properti ini tentu merupakan salah satu fitur investasi yang tetap menjadi primadona sepanjang masa, menurut saya ya. Apalagi kalau kita lihat kan jumlah penduduk ini, khususnya di Indonesia sendiri ya, itu kan tiap tahun makin meningkat juga. Sedangkan lahannya juga semakin sempit, gitu ya. Nah, dari sisi nilai tentunya akan terjadi tiap tahun itu nilai properti akan semakin bertambah. Nah, dari sisi investor kita melihat ya, mereka tidak ragu membeli karena pada saat mereka beli dengan mengharapkan kenaikan harganya untuk mendapatkan gain, sambil menunggu kalau belum terjual mereka bisa sewakan juga. Berarti banyak option. Betul. Jadi ada beberapa aspek lah yang bisa membantu mereka untuk mendatangkan income dari properti tersebut. Berarti Pak Yongki setuju nih, 2023 harus investasi properti? Harus, setuju. Harus, betul. Guys. Yeah. Betul banget ya, karena investasi properti itu investasi yang jangka panjang. Jangka panjang. Betul. Kita punya, kalau ingin dana ya, seperti Pak Yongki tadi kita ngobrol-ngobrol, daripada dana disimpan, mending beli properti, karena suatu saat bisa berfungsi juga. Betul, betul. Seperti itu Bu Caroline, setuju. Siap, thank you Pak Yongki, luar biasa. Kita udah banyak belajar dari Pak Yongki ini tentang properti ya. Nah, Pak Yongki, kira-kira ada pesan apa nih untuk para pembeli properti untuk tahun 2023? Kira-kira beli nggak ya, Pak? Baik ya, jadi pesan saya buat teman-teman semua, di mana yang mungkin tahun lalu ya masih ragu untuk membeli properti, pesan saya tahun ini jangan ragu lagi ya. Baik itu untuk dipakai sendiri maupun untuk investasi, ya tahun ini adalah satu timing yang tepat karena kita melihat bahwa kondisi politik, ya kondisi ekonomi, kondisi sosial di negara kita masih cukup stabil dan tentunya itu juga akan terus menambah keseksian dalam membeli properti ya, khususnya di tahun 2023 ini, Bu Caroline. Oke, Pak Yongki, berarti tahun 2023 kita harus beli properti.